Bismillahirrahmanirrahim. Tugas seorang suami atau istri adalah mengingatkan yang lainnya. Suami tugasnya adalah menasihati istri semaksimal mungkin. Makanya Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian. Allah tidak titik, masih koma. Dan juga jagalah keluarga kalian dari neraka jahanam. Jadi suami bertugas untuk menasihati istri dan juga menasihati anak. Demikian juga Allah berfirman wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah kepada keluargamu untuk salat dan bersabarlah untuk salat ya. Jadi memang suami punya tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak. Bagaimana orang tua juga punya tanggung jawab terhadap anak-anak. Ya, tetapi mereka hanya berusaha menasihati semaksimal mungkin yang mereka nanti kalau dihisab oleh Allah mereka bisa bertanggungjawabkan. Ya Allah, saya sudah nasihati, saya sudah berikan nasihat, saya sudah berikan penuhi keperluan mereka, tapi mereka tetap tidak menurut, mereka tetap membanggang, mereka tetap kafir, mereka tetap musyrik, mereka tetap bermaksiat. Kalau seorang sudah menyampaikan semaksimal mungkin dia dan ternyata keluarganya, istrinya tidak mendengar atau suami tidak mendengar, maka ya tidak jadi masalah, dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menanggung dosa orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra, seorang tidak akan menanggung dosa orang lain ya, tidak akan menanggung dosa orang lain kecuali dia punya andil dalam timbulnya dosa tersebut. Itu baru dia bertanggung jawab. Ya. Misalnya dia yang mengajari anaknya untuk bermusik-musikan, dia yang mengajari anaknya untuk kemudian ke bioskop, itu baru dia tanggung jawab. Apa kerusakan yang muncul akibat itu dia tanggung jawab, kecuali dia bertobat, menasihati anaknya. Tapi kalau dia sudah berusaha menasihati anaknya, dia ajak ke pengajian, kemudian dia beri ujangan-ujangan, anaknya tetap kafir, anaknya tetap bermaksiat, maka dia tidak menanggung dosa mereka. Lihatlah Nabi Nuh alaihissalam tidak menanggung dosa istrinya yang kafir dan tidak menanggung dosa anaknya yang kafir. Sebagaimana Nabi Lut tidak menanggung dosa istrinya yang kafir. Ya, ya karena sebagaimana Imra'atu Fir'aun, ya istrinya Fir'aun tidak menanggung dosanya Fir'aun. Ya, tidak menanggung dosanya Fir'aun. Yang penting seorang berusaha menyampaikan nasihat semaksimal mungkin, dia punya hujah di hadapan Allah. Setelah itu maka ya justru dia dapat pahala tatkala dia berusaha menasihati. Adapun hidayah hanya milik Allah. Sekarang Nabi Muhammad SAW menasihati pamannya Abu Talib. Apa kurangnya? Abu Talib seperti bapaknya, seperti bapak keduanya. Abu Talib sangat sayang kepada Nabi, bahkan mungkin lebih daripada anak-anaknya yang lain. Nabi juga sangat sayang kepada dia. Sampai Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Apa? Nabi sudah berusaha semaksimal mungkin. Bahkan menjelang meninggal Abu Talib, Nabi datang nasihat. Ternyata pamannya meninggal dalam kondisi kafir. Apakah Nabi berdosa? Jawabannya tidak. Justru Nabi dapat pahala. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita di dunia ini hanya nasihati. Hanyalah nasihati, nyampaikan semaksimal mungkin, diulang, kita berdoa kepada Allah. Kalau Allah tidak kasih hidayah ya terserah Allah. Kalau dia ternyata brengsek, nakal, biadab, kafir, murtad, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita yang penting menyampaikan nasihat sampai kita yakin saya sudah punya hujah di hadapan Allah. Adapun baru nasihat sekali, terserah ente mau kafir, enggak benar. Baru menyampaikan sekali nasihat kepada istri baru sekali dua kali, ya sudah ente neraka, enggak ada masalah, bukan urusan saya. Di sana masih banyak bidadari. Enggak, bukan begitu. Tapi seorang menyampaikan nasihat dengan berulang-ulang yang dia merasa ini sudah cukup bagi dia punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab.